Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat pecahan ya. Materi kelas 9. Nanti kalau di kelas 10 materinya eksponen. Oke, sebelum kita bahas soal, biar kalian tuh kalau ngerjain tuh gampang banget. Nah, caranya gini. Bilangan prima itu dari apa? 2, terus apa lagi? 3, terus 5, 7, dan seterusnya ya. Ya, ini 4 aja dulu. Nah, 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2 itu apa? 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 3 bro. 2 pangkat 3 itu duanya ada 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 8. Nah, 2 pangkat 4 lanjut ya. 8 kali 2 16. Kemudian 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 6 berapa? 64. Kemudian 2 pangkat 7. 64 kali 2 128 ya. Kemudian 2 pangkat 8 sama dengan berapa? 256 ya. 256. Kemudian 2 pangkat 7 9. 2 pangkat 9 berapa? 5 12. Ya sampai sini nggak apa-apa. Atau nanti kalau misalkan awal-awal latihan, misalkan ada soal, langsung aja kamu bikin 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 9, atau dan seterusnya ya. Kemudian 3 pangkat 2 berapa? 9 ya, 3 kali 3, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4 berapa? 81. 3 pangkat 5 berapa? 243 ya, 243 dan seterusnya. Nah, 5 ini 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kemudian 5 pangkat 3 itu 125. Kemudian 5 pangkat 4 sama dengan berapa? 625 ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa ya, nanti kalian kali satu-satu. Kemudian 7 pangkat 2 berapa? 49. 7 pangkat 3 berapa ini? 343. Nah, sampai sini. Kalau mau dilanjutin silahkan. Nah, kalau kayak gini kan gampang. Misalkan 16. 16 itu lihat nih, dia kan genap ya. Cari aja di sini 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 16 itu 2 pangkat 4. Nah, dia pangkat seperempat. Nah, pangkatin lagi dengan seperempat. Nah, kayak gini. Oke. Nah, pangkat dipangkatin tuh diapain? Dikalikan ya. Misalkan A pangkat M, pangkatin lagi sama N. Itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Mau bentuk pecahan atau bulat nggak apa-apa ya. Berarti 2 pangkat 4 dikali seperempat. Ya, kalau perkalian ini gimana? Coret-coret ya. Jadinya 2 pangkat 1. Jadi 16 pangkat seperempat itu sama dengan 2. Atau 2 pangkat 1 sama aja ya. Nah, kemudian yang kedua, 27 pangkat sepertiga. Nah, 27 ini apa? 27 di sini ada nggak? Nah, 27 itu 3 pangkat 3. Ya udah, 3 pangkat 3, dia pangkat apa? Sepertiga. Ya. Kemudian dikalikan 32 kita ganti. Ada nggak di sini? Kalau nggak mau, kalau lebih simpel 32 ini kan genap. Cari di sini ada nggak? Genap tuh berarti 2 ya. Kalau ganjil itu 3. Kalau yang belakangnya 5 itu 5 ya. Misalkan 25 tuh 25, 6, 25. Nah, kayak gitu ya. 32 di sini ada nggak? 32 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5 dipangkatin lagi berapa ini? 2 per 5. 2 per 5. Ya udah. Tinggal dikalikan 3, pangkatnya 3 dikali sepertiga. Kemudian dikali sama 2 pangkat 5 dikali berapa ini? 2 per 5 ya, 2 per 5. Berarti ini apa ini? Ini habis ya. Jadi 3 dikali berapa ini? 2, ini habis, jadinya 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Jadinya berapa? 3 dikali 2 pangkat 2 itu berapa? 4, sama dengan 12. Oke. Lanjut yang ketiga. Nah, ketiga ini berapa ini? 243. 243 ada nggak di sini? 243 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 pangkatin berapa ini? 3 per 5. Sama dengan berapa? 3. Nah, 5 dikali 3 per 5 ya. Pangkatnya dikalikan. Berarti coret-coret jadinya 3 pangkat 3 ya. Jadi berapa ini? 3 pangkat 3 27 ya. 3 pangkat 3 27. Kayak gitu bro, gampang ya. Sekarang yang keempat. 125 pangkat min 2 per 3. 125 pangkat min 2 per 3.
Nah, 125 ini kan belakangnya 5. Ada di sini, Bro, 5 pangkat 3. Jadi ya udah 5 pangkat 3 dipangkatin sama min 2 per 3. Nah, ingat pangkat dikalikan ya. Jadi 5, 3 dikali apa ini? Min 2 per 3. Kalau perkalian kayak gini dibikin kurung ya, karena minus tandanya. Ini coret-coret, jadinya 5 pangkat berapa? Min 2 ya, 5 pangkat min 2. Biar jadi positif diapain? Dibikin seper. Misalkan A pangkat min N, biar positif diapain? Jadi seper A pangkat N ya. Jadi ini seper 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu apa? 25 ya. Jadi bisa aja sama dengan seper 25 ya. Oke, sekarang 5/12. Ini saya hapus dulu. Oke, yang kelima 5/12 akar pangkat 3. Nah, ini 5/12 akar pangkat 3 dari 5/12 ya. 5/12. Nah, ini sebenarnya 5/12 dibikin pangkat tuh apa sih kalau akar pangkat 3 ini? Ya pangkat dari 1/3 gitu doang ya. Kan biasanya kalau misalkan kalau nggak ada angkanya, misalkan akar 5 apa? Ya 5 pangkat setengah ya. Kalau nggak ada angkanya di sini. Cuman kalau ada angkanya ya tulis angkanya, jadiin seper ya, jadiin pecahan. Ya udah 5/12 ini apa? 5/12 di sini 2 pangkat 9. Ya udah 2 pangkat 9 pangkat 1/3. Nah, ingat pangkat dikalikan ya. 2 9 dikali 1/3 sama dengan berapa ini? Coret ya, 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, alternatifnya kalau misalkan kamu nggak bisa ya, nggak hafal dari sini, ya kamu harus dibikin faktorisasi prima, Bro. Jadi 5/12 itu dibagi berapa? Dibagi 2 berapa? 256. Nah, dibagi 2 berapa? 128 ya. Faktorisasi prima itu kan dibagi dengan bilangan prima ya. Gampangnya kalau ini genap dibagi 2 dulu ya. 128 dibagi 2 berapa? 64 ya. Dibagi 2 berapa? 32. Dibagi 2 16. Dibagi 2 lagi berapa ini? 8 dibagi 2 4 ya, dibagi 2 2. Nah, habis beres. Ini kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Jadi 5/12 itu sama dengan apa? 2. Ada berapa keduanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, sampai di sininya ya 9. Berarti 2 pangkat 9. Oke, kalau misalkan angkanya gede, kamu bagi dengan faktorisasi prima ya, dibikin pohon faktor. Kayak gitu ya. Sekarang yang terakhir yang 6. 3/4/3 1/3. Nah, 3/4/3 di sini ada nggak? 3/4/3 ini 7 pangkat 3 ya. 7 pangkat 3 dipangkatin dengan 1/3. Nah, ya udah 7 3 kali 1/3. Nah, coret-coret ya. Jadi sama dengan 7. Oke, sekarang kita latihan soal. Kalian kalau mau kerjain ya. Nah, ini 1 2 3 4 5. Ada 5 soal. Kalau kalian mau kerjain dulu. Oke. Sekarang kita mulai. Oke, kita mulai. 3 pangkat min 1/4 dipangkatin lagi sama 2. Jadi 3 pangkat min 1/4. Pangkat sama pangkat diapakan? Dikalikan ya. Dikali sama 2 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat min 2/4 ya. Nah, boleh dikecilin berapa ini? 3 pangkat min 1/2 ya. 1/2 ya. Dibagi 2. 2 dibagi 2. 1 ya. Nah, di sini pangkat negatif. Dibikin apa? Positif diapain? Dibikin seper. Jadi 1/3 pangkat setengah. Nah, ada jawabannya nggak? Nggak ada ya. Nah, dia harus dimodif lagi. Pangkat setengah itu artinya apa? Akar ya. Jadi 1/3. Nah, 1/3. Di sini nggak ada jawabannya. Berarti harus dirasionalkan. Ini materi kelas 9 juga ya. Rasionalkan apa? Dikalikan dengan penyebutnya. Berarti akar 3 di bawah dibagi dengan akar 3 ya. Ini kalau kalian nggak bisa, kamu cari video tentang cara merasionalkan bentuk akar ya. Video saya udah ada ya. Jadi apa ini? Atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Atau langsung sama dengan akar 3 dibagi akar 9 berapa? 3. Jadi jawabannya 1/3 akar 3. Nah, ini C.
Ya, ini bisa aja sama dengan 1/3 akar 3. Oke. Kemudian yang kedua, bentuk yang senilai dengan akar pangkat 5 dari 49 pangkatnya lagi sama 1/3. Ya udah, 49 ini apa? Ayo, masih ingat nggak? 49 itu 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2. Nah, akar pangkat 5 ini artinya 1/5 ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini dipangkatin lagi sama 1/3 ya, 1/3. Ya udah, jadi 7. Nah, pangkat semuanya dikalikan. Jadi 2 dikali 1/5 dikali berapa? 1/3. Jadi apa ini? Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2, 7 pangkat 2 dibagi berapa? 5 kali 3 berapa? 15. Jadi jawabannya 7 pangkat 2/15. Jadi jawabannya A. Oke, gampang ya. Yang ketiga, hasil dari 64 pangkat 1/6 akar pangkat 3 3/4 3. Nah, 64 nih 2 pangkat berapa? Ayo. Ya sebenarnya ini 64 nih 2 ya. Genap. Mungkin nggak ya 2 pangkat 6? Karena di sini 6 nih. 2 pangkat 6 dipangkatin lagi 1/6. Ya. Kamu kalau nggak hafal ya kamu hitung aja. Dibagi bilangan prima. 64 dibagi 2 berapa? 32 dibagi 2 16 dibagi 2 8 dibagi 2 4 dibagi 2 2 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, benar ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ditambahin 3/4 3 tadi apa? 3/4 3 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 3 ya, 49. 7 pangkat 3 3/4 3 ya. Kalau nggak hafal 3/4 3 ya dibagi bilangan prima. Dibagi 2 nggak mungkin karena ganjil. Dibagi 3 mungkin nggak? Nggak bisa bro. Dibagi 7 harusnya. Jadi dibagi 7 sama dengan 49 ya. Dibagi 7 lagi berapa? 49 juga. Bagi 7 berapa? 7 juga ya. Jadi 7 pangkat 3. Nah, dia 7 pangkat 3 dipangkatin lagi sama apa? Pangkat 2. Nah, ini akar berarti artinya apa? Dipangkatin lagi sama 1/3 ya. Pokoknya kalau akar pangkat itu artinya 1/4. Ya udah, ini gampang. Coret-coret jadinya 2 ditambah. Nah, 7. Ini pangkat semuanya dikalikan. 3 kali 2 kali 1/3. Berarti ini coret-coret jadinya 7 pangkat 2 ya. 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 4 9 sama dengan 51. Jadi jawabannya A. Oke, yang keempat. Nih, yang keempat ini gimana? Hasil dari 10 pangkat 2/3 adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya gimana nih? Ya udah, kalau bentuknya akar gini, kan aku bilang kalau penyebut ini bisa aja dirubah dalam bentuk akar. Jadi dia itu 10 pangkat 2. Nah, ini kan pangkat 1/3 ya. Kayak gini ya. Kan 2 kali 1/3 kan 2/3 ya. 2 kali 1/3 itu sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2/3. Ya sebenarnya ini 2/1 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2/3. Nah, karena dia 1/3, 1/3-nya ini dibikin akar. Jadi 10 pangkat 2 akar pangkat 3. Nah, taruh di sini kayak gini ya. Ya udah. Dari sini apa? 10 pangkat 2 apa? 100. Nah, di sini 3. Oke, jadi jawabannya C. Oke, yang terakhir Bu, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Nah, soal ini kelihatan gampang tapi agak rumit juga nih. Nah, ada 2 cara. Yang pertama, kalian kan udah belajar akar ya. 32 pangkat setengah itu artinya 32. Nah, ini akar. Ya, kalau nggak ada angkanya berarti dia pangkat setengah ya. Akar dari 32 itu apa? Nah, kalian harus belajar cara menyederhanakan akar ya. 32 dibagi berapa? Dibagi 2 itu berapa? 16. Nah, akar dari 16 berapa? 4 ya. Ya udah. 32 itu 16 kali 2 ya. Iya kan? 16 kali 2 32. Akar dari 16 berapa? 4 ya. Akar dari 2 tetap akar 2 karena dia bilangan prima. Jadi jawabannya 4 akar 2. Cuman kalau misalkan pusing ya, misalkan ada alternatif lain, tapi ini agak rumit ya. Tapi benar juga gitu. 32 itu dibikin faktorisasi prima itu 2 dibagi 2 berapa? 16. Dibagi 2 8. Dibagi 2 4. Dibagi 2 2 ya. 1 2 3 4 5. Jadi 2 pangkat 5. 32 itu kan 2 pangkat 5. Dipangkatin lagi sama setengah. Nah, kayak gini gimana nih? Ya mau nggak mau kalian karena di sini 2
ini dipecah yang bisa dibagi 2. Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 ya. Iya nggak? Kan kalau perkalian bilangan berpangkat, kalau pokoknya sama, artinya pangkatnya dijumlahkan. Jadi 4 tambah 1, 5. Ini cara agak rumit ya. Tapi ya buat melatih otak aja ya. Nah, kayak gini bro ya. Nah, kayak gini diapain? Misalkan A dikali B dipangkatin lagi N, itu sama dengan apa? A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, kayak gini. Berarti ini 2 pangkat 4 dipangkatin sama setengah dikali 2 pangkat 1 dipangkatin sama setengah. Ya, dipecah boleh. Nah, dari sini berapa ini? 2 pangkat, ingat pangkat sama pangkat dikalikan. Jadi 4 dibagi 2 berapa? 2 dikali 2 pangkat setengah. Jadinya berapa ini? 2 pangkat 2, 4. Nah, ini 2 pangkat setengah apa? Kalau pangkat setengah artinya akar ya. Jadi akar dari 2. Kayak gitu sobat ya. Thank you. Assalamualaikum.